Kerana ciri-ciri yang disebut oleh Nabi, ciri-ciri orang beriman dalam hadis itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian, maknanya tidak sempurna iman, sehingga dia mencintai bagi saudara apa yang dia cintai untuk diri sendiri. Mengamalkan hadisnya berarti menjauhi sifat hasad, sifat ujub, sifat dengki, sifat riak dan sebagainya. Karena pementang yang hana senang wategop diarahkan ke katanya, ditujukan ke katanya, demikian juga katanya baik tak senang untuk tak tuju, tak arahkan ke gop. Kemudian dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta ya'man jaruh bawaikahu. Tidak berimanlah salah seorang kalian sehingga amanlah tetangganya akan kejahatan atau gangguan. Bawaiknya gangguan atau kejahatan-kejahatan. Aman urun lain daripada kejahatan ataupun tipu daya tanya, ghailah kejahatan. Baru kira tanya orang yang sempurna beriman. Sebab al-mu'minnya dari kata-kata aman. Aman kan hana gangguan, aman, tenteram, terjaga, terlindungi. Jadi orang mukmin orang yang bisa memberi keamanan, yang baik nak mengganggu orang lain. Yang mengganggu juga menakan mukmin. Hana sempurna iman, oleh iman yang sah. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma bawaikuhu ya Rasulullah? Apa kejahatan seseorang itu yang bisa mengganggu tetangga wahai Rasulullah? Jawaban Rasul, ghisyuh wa dhulmu, kedengkiannya dan kezalimannya. But dengki ke orang lain, alian perbuatan yang menzalimi orang lainnya, memendum bawaik ke dalam bahasa Arab. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan. Na put perkara barangkaso na ba urang yang put perkara nyanji munafik khalis. Munafik khalis ti munafik tulen. Munafik original, kan kawi. Nah munafik kawi ni, nah munafik original. Wa man kanat fihi kaslah minha kanat fihi kaslah minan nifaq. Nya mampu bohna, taboh mentang na berarti je na persentase daripada nifaq. Ti put na bagi put perput 25%. Ti taboh na berarti 25% nifaq na berarti. Nya na put boh nya kata 2%. Katulen berarti. Tah putnya idza tumina khana, ketika diberi kepercayaan dia berkhianat, yang taboh. Wa idza hadasa kadzaba, ketika dia berbicara selalu berbohong, kedua. Wa idza ahada ghadara, ketika dia berjanji dia akan menipu, akan mengingkari. Wa idza khasama fajara, dan ketika berdebat dia akan menzalimi. Artinya makna ketika berdebat menzalimi, ketika terjadi perseteruan atau perselisihan dengan saudara, selalu mencari sebab atau cara untuk mengalahkan saudara tanyo yang berdebat dengan tanyo. Dalam hal melakukan cara untuk mengalahkannya, kadang-kadang dia dengan cara-cara tindakan yang tidak benar demi untuk memenangkan diri sendiri. Di mana idza khasama fajara, termasuk untuk tak bertalu lawan tamita rahsia-rahsia jih yang dengan cara bergadah kepercayaan ke lawan tanyo. Yang termasuk tanda-tanda nifak kan. Yang umum jih orang hafail heboh, punya nak hadis lain. Yang leboh jih idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ada beriwayatkan hadis sahih sih riwayat Imam Muslim. Ada berarti idza khasama fajara. Ketika bermukhasamah, khasamahan berseteru atau bertikai, fajara melakukan kezaliman. Jadi hana tanya bersengketa nganggap kan sekedar bersengketa tu, tapi tak minta cara untuk bertalu go, yang berbuat zalim sikit kira. Wa kana Amirul Mukminin, dan adalah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an yaqul, berkata, idza ra'aitumuni zuqtu anit tariq, bila kalian melihatku menyimpang daripada jalan lurus, faqawwimuni wansahuni, maka luruskan aku dan nasihati aku. Ini seorang khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau tidak segan-segan
memerintahkan kepada rakyat, bila kalian melihatku menyimpang, maka beri nasihat dan luruskan. Ainal mu'min la yakunu illa nasihan li akhi. Karena seorang mukmin tidak ada tidak terwujud seorang mukmin itu kecuali nasihan li akhi, menasihati bagi saudaranya. Jadi yang yakun orang mukmin, orang yang mentang nasihnya menasihati saudaranya. Maka ketika tanya tak biarkan terjadi kemungkaran, hana dan nasihati yang kagadah salah satu karakter ciri khas orang mukmin. Dia hana memberi nasihat kepada orang lain. Kecuali bila ketika memberi nasihat menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Saya tersinggung untuk beri nasihat, bahkan kan hanya tersinggung akan dilakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan nayo. Yang ada dalam agama kagak sah yang hana lidosa nayo. Punya kezaliman di depan mata, sementara waktu tabi nasihat hana berdampak buruk ke tanyo, tak diamkan yang dosa tanyo, berarti hana tak penuhi hak orang mukmin, itu memberi nasihat. Jadi makna orang mukminnya kal jasadil wahid kan bermakna tak biarkan kemungkaran, tetap harus menasihati. Tanyo punya saudara yang salah hana tak tegur, hana tak ingatkan, yang telah tahu hak orang mukmin tak abaikan kan, hana tak penuhi.